Halo guys, bertemu lagi dengan mamanggrafi.com. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai percabangan, ya, mengenai Java lagi, pemrograman Java atau bahasa Java. Nah, di sini percabangan bisa menggunakan dua macam sebenarnya, namun ada beberapa variasi nantinya pada if else atau pada if, ya. Nah, yang pertama saya sajikan menggunakan PPT di sini, ya, menggunakan PowerPoint untuk lebih mempermudah, ya. Ini untuk pendahuluannya. Nah, untuk percabangan atau perkondisian, biasa dipanggil perkondisian atau pemilihan atau penyeleksian, ya, sering diperlukan dalam suatu program untuk mengarahkan alur instruksi. Contoh ketika apabila kita mau ke kampus, ya. Apabila hari ini hujan, apabila hari ini hujan, maka saya tidak akan pergi ke kuliah. Mau melanjutkan cucian, contoh seperti itu. Sama halnya dengan penggunaan dalam Java ini, ya. Kita menggunakan if, ya. Jika kita tidak ke kuliah, maka saya akan beli makan. Contoh seperti itu. Sama halnya dengan if else, ya. If else, else if, ya, juga sama. Untuk switch case di sini untuk pemilihan, ya, akan saya jelaskan pada selanjutnya ini, ya, untuk switch case. Nah, untuk statement di sini, statement if, ya. Ini contoh penggunaannya, ya. Pada flowchart juga sama seperti ini, ya. Biasanya digunakan dengan decision, ya. Bukan decision sih. Pemilihan di sini, ya, perkondisian seperti ini. Pernyataan if, ya. Ini cara penggunaannya, ya. If kurung, ya. Kurung lalu perkondisiannya, ya. Apa yang dibaca lebih dari atau sama dengan, ya. Itu. Nanti ini statementnya. Untuk statementnya di sini untuk yang mau ditampilkan apa sih di sini? Kasih di sini. Oke, itu contoh dari if, ya. Untuk selanjutnya ini contoh dari programnya, pembuatan programnya. Kita coba masukkan ke Java-nya, ya. Kita copy. Nah, ini sudah saya masukkan ke Java. Kita run, ya. Nah, ini apa yang muncul, ya, apabila seperti ini, ya. Ini inisialisasinya, ya, pemberian nilainya, ya, variabel grade ini diberi nilai 68. Nah, ini perkondisiannya. Jika grade lebih dari 60, maka akan muncul ini. Tapi kalau nggak lebih dari 60, ya, nanti ada error, ya. Kita coba kurang dari 60, kita 50, kita running. Nah, maka tidak ada yang muncul, ya. Di sini bagian ini tidak akan ada yang muncul, soalnya ini kurang dari. Kalau diberi perkondisian atau diberi lagi, ya, di sini bisa nanti akan muncul sendiri. Contoh seperti ini, ya. Ini lebih dari sama dengan 60. Kita beri pernyataan lain, ya. Perkondisian lain, ya. Ini lebih dari sama dengan 60 akan seperti ini, ya. Dan kita coba beri dan itu untuk pemberian ini percabangan bisa menggunakan ini, ya, guys, di sini. Dan grade kurang dari 60, ya. Ini bisa seperti ini. Maka akan ini enggak ada rentangnya kalau ini, ya. Kita hapus dulu. Lebih dari atau sama dengan 60, maka akan tampil ini. Namun sebaliknya, ya, perkondisian lain, else if, ya, else if grade kurang dari 60, maka yang akan muncul ini, hahaha. Kita coba, kita running.
Nah, ini kan grade-nya kurang dari 60, maka masuk ke pernyataan selanjutnya atau ke blok selanjutnya, ke blok else if. Nah, ini kan persyaratannya kan grade kurang dari 60, maka muncul ini. Nah, ini akan muncul apabila 60 akan muncul ke bagian blok if. Soalnya ini lebih dari atau sama dengan ya. Kita coba running. Nah, ini congratulations you pass, kamu lulus. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke bagian ini, statement is if ya, sama halnya dengan tadi if. Untuk if tadi hanya satu persyaratan ya di sini ya, if, namun gak ada else-nya. Kalau kurang dari ini mau dijalankan kemana gitu. Kalau hanya if kan nggak seru. Kita masuk ke if else if ya. Pertama ini masuk ke if else dulu. Ini pernyataan hanya 2 pernyataan. Kalau di sini gak terpenuhi, nanti secara otomatis akan masuk langsung ke else seperti itu. Kita coba di sini ya. Kita hapus meskipun tanpa ada persyaratan lagi ya. Ada precondition lagi, maka akan muncul seperti ini. Kita coba kurang. Kalau else meskipun tidak ada ini lagi ya, tidak ada precondition lagi, maka langsung muncul saja. Beda dengan else if. Nanti else if ada preconditionnya lagi. Nah, ini akan secara otomatis masuk ke dalam blok else di sini. Nah, oke, untuk selanjutnya kita masuk ke ini. Ini contohnya ya. Kita next dulu. Petunjuk penulisan program ya. Untuk menghindari kebingungan, selalu letakkan sebuah pernyataan atau beberapa pernyataan di dalam blok if else ya. Blok pernyataan itu ini. Kalau kita nggak kasih blok pernyataan seperti ini, emang bisa ya. Tapi nanti pada blok else if di sini, ini tidak akan terbaca. Hanya membaca bagian satu baris setelah ini, blok if. Kita coba play ya. Coba play, kita lebihkan ke 70. Nah, oke, sorry. Nah, oke ya. Ini tidak terbaca. Membaca satu saja. Usahakan tapi menggunakan kurung awal ya, agar nanti tidak kebingungan. Oke, kita next dulu. Nah, untuk ini statement if else if ya. Ini ada 2. Pertama tadi ada if saja, atau bisa menggunakan if else, atau bisa menggunakan if else if ya, bisa menggunakan itu. Ini contohnya ya, atau bisa menggunakan if else if else. Ini untuk if ya, bisa bersarang nanti, bisa bertingkat. Sedangkan untuk else if juga bisa perkondisian banyak ya untuk else if. Nah, untuk else hanya boleh ada satu saja kalau else. Oke, kita next. Nah, ini contoh dari penggunaan if else if. Nanti pada video selanjutnya akan saya jelaskan mengenai latihan-latihannya ya. Ini untuk contohnya, ini masuk ke sini. Nah, kesalahan umum ketika menggunakan statement if else. Pertama, kondisi pada statement if tidak mengevaluasi nilai logika boolean. Ya, ingat, tidak mengevaluasi boolean. Tidak boleh seperti ini ya. Nggak boleh adanya, harus ada pernyataannya kalau menggunakan if else. Nah, sedangkan ini ya, menggunakan operator sebagai operator perbandingan yang seharusnya adalah operator ini. Nah, untuk operator perbandingan ya, apakah ini kan nanti pembacanya kan apakah number sama dengan 0. Nah, untuk sama dengan ini tidak dibaca sebagai sama dengan, namun dibaca sebagai inisialisasi di sini, pemberian nilai. Gitu. Harus seperti ini, sama dengan 0. Nah, penggunaan atau penulisan else if biasa dikasih ini, namun sebenarnya harus else spasi if. Itu harus. Ini untuk latihannya nanti saya jelaskan ya. Sorry.
Nah, masuk ke sini. Nah, bagian ini untuk statement switch case. Nah, statement switch case di sini sama halnya dengan if else ya, percabangan juga, masuk ke materi percabangan. Namun untuk switch case di sini tidak ada perkondisiannya. Maksudnya tidak ada ekspresinya atau tidak ada ininya. Jika A kurang dari sekian, maka muncul ini. Biasanya hanya digunakan untuk menyeleksi atau memilih. Contoh penggunaannya yaitu switch, terus nama variabelnya yang akan dibaca di sini kurung awal, sama di sini kurung awal paling bawah ya. Setelah statementnya semua selesai, lalu kurung awal di sini. Ini case ya. Apabila case selectornya atau ininya ya, case selector 1 ya, maka muncul ini. Lalu break, pastikan harus dipakai break ya, karena nantinya apabila gak dipakai break, nanti secara otomatis statement yang di bawahnya akan muncul juga. Itu ini hanya teorinya ya. Kita next teori. Nah, untuk ke ini ya, ini contoh penggunaan switch case ya. Ini bacaannya nanti seperti ini ya. Ini kan char karakter, ini karakter grade A ya. Kita coba switch apabila grade-nya ya, kita baca grade ya, komputer akan membaca grade kalau seperti ini. Nah, yang dibutuhkan kan A. Nah, ini akan memilih sendiri case yang sesuai dengan grade ini, inputan yang mana ya. Apabila ini A, ini kan benar, maka akan tampil ini. Maka setelah kita running ya aplikasi ini, maka akan muncul bagian excellent di sini. Tuh, apabila dikasih C ya, C, maka nanti muncul bagian ke case C di sini, study harder. Apabila kita kasih F, maka akan muncul ke bagian default di sini, default. Akan muncul ke bagian default. Semuanya kalau dikasih E ya, kalau gak ada di selektornya di sini, di case-nya, di case ini gak ada, maka akan masuk ke default semua. Oke. Bagian ke-6 ini latihan, kita skip dulu. Nah, untuk statement try catch di sini, try catch sebenarnya untuk menampilkan kesalahannya ya. Nama kesalahannya itu di bagian mana, itu akan menampilkan bagian itu. Sama halnya dengan else if sebenarnya sih. Sama halnya dengan else ya, else atau default pada switch case. Sama seperti itu halnya. Oke, next ini contoh dari penggunaan try catch. Nah, bagian try catch di sini ya, ini try lalu kurung awal, lalu bagian ini bagian yang akan definisikan apakah itu ada kesalahan atau tidak. Bagian ini ya, kita kurung awal lalu tutup di sini, lalu kasih catch, lalu ekspresinya ya harus ada tulisan ini ya, exception, lalu nama kesalahannya di sini bisa dikasih sembarang, lalu kurung awal juga, lalu di sini apa yang akan ditampilkan. Nah, itu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan salam sukses.